sahabat semua. Konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer khusus, dan di mana menurutnya invasi itu dilakukan karena pihaknya tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Sebenarnya bagaimana awal konflik antara Rusia dan Ukraina ternyata ada sejarah panjang yang melatarnya. Dilansir dari Al Jazeera, sekitar 1200 tahun yang lalu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper yang berasal dari tanah yang sama, yang merupakan negara adidaya pada abad pertengahan. Luasnya mencakup sebagian Eropa Timur, namun meskipun berasal dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaan itu dimulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Tetapi Putin berulang kali mengklaim bahwa bagian dari keduanya merupakan bagian dari peradaban Rusia, sedangkan Ukraina membantah klaim tersebut. Pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui kemerdekaan dari Uni Soviet. Akhirnya, pemimpin Uni Soviet kala itu mengundurkan diri pada 25 Desember tahun 1991 dan menjadi tanda keruntuhan Uni Soviet. Kemudian, Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia bertemu secara resmi untuk membubarkan Uni Soviet. Selanjutnya, Ukraina merdeka secara jujur dan diakui oleh komunitas internasional. Tahun 2013, Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kyiv pada November 2013. Saat itu, massa menentang keputusan yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa, sebab kepemimpinannya cenderung lebih dekat dengan Rusia. Puncak konflik ini terjadi pada Februari 2014 ketika Parlemen Ukraina melengsarkan konflik dari jabatannya. Pelengsaran itu menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Pada tahun 2014, Crimea meminta bantuan kepada Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik dalam negerinya. Rusia pun menerima permintaan itu dan mengirimkan pasukan untuk menduduki Crimea karena letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Uni Eropa mengancam tindakan itu. Pada akhir Februari 2014 terjadi demonstrasi kelompok perang Rusia dan anti pemerintah. Demo berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Protes di wilayah Donetsk dan Luhansk meningkat menjadi pemberontakan praktis bersenjata. Hal itu menyebabkan pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer selatan sehingga muncullah konflik bersenjata di Donbas. Sejak Februari 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk memberhentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Perancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian itu mencakup ketentuan untuk genjatan senjata, penarikan bersenjata berat, serta kontrol penuh pemerintahan Ukraina di seluruh zona konflik, namun upaya itu gagal. Presiden Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Ia menuding bahwa Barat telah merendahkan masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dan memindahkan NATO ke timur, serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat dengan perbatasan Rusia. Puncaknya, Presiden Putin menyerukan untuk invasi ke wilayah Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. Akankah Rusia dan Ukraina menemukan titik terang untuk perdamaian di antara kedua negara tersebut?